kami akan mempresentasikan materi tentang mengapa hukum pidana itu penting di Indonesia yang dimata kuliahi oleh hukum pidana yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Muhammad Najih Samsudini, SA, SH, MH, MPD, CSI, CSL, CQMT. Sebelum mempresentasikan materi kami terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nailul Muna dan saya Fatimatul Lucia. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Yaitu pembahasan yang pertama yaitu tentang pendahuluan yang dimana terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Yaitu tujuan, dan yang pertama yaitu latar belakang, di mana Indonesia adalah merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu hukum yang memiliki peranan penting adalah hukum pidana. Hukum pidana itu berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Selain memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, hukum pidana itu juga bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, penegak hukum pidana di Indonesia itu masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakadilan, adanya korupsi, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana akan membahas 1. Bagaimana urgensi hukum pidana di Indonesia, dan yang kedua bagaimana penegak hukum pidana di Indonesia, dan yang ketiga yaitu bagaimana peranan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan, yang akan membahas kita itu yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami pentingnya hukum pidana di Indonesia, dan yang kedua memahami proses penegak hukum pidana di Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengetahui peranan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan antara hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, siapa yang melanggar larangan tersebut, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Moljadno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang, menentukan kapan seseorang dapat dikenakan pidana, menentukan cara pelaksanaan pidana. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya yaitu urgensi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Yang keempat, menjadi alat kontrol sosial dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan fungsi represif bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Tanpa adanya hukum pidana yang tegas, maka akan muncul tindakan anarkis dan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Selanjutnya yaitu dasar hukum pidana di Indonesia. Dasar hukum pidana itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Yang kedua ada kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHAP. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ya, yang selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Yang pertama ada fungsi preventif, yang kedua ada fungsi represif, yang ketiga ada fungsi edukatif, yang keempat ada fungsi perlindungan. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan penegak hukum pidana. Dalam praktiknya, penegak hukum pidana di Indonesia itu masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, antara lain yaitu yang pertama ketimpangan dalam penerapan hukum, dan yang kedua yaitu adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga yaitu rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, dan yang keempat yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan tersebut itu menyebabkan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu diperlukan penegak hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan agar tujuan hukum pidana itu dapat tercapai dengan optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu penegak hukum di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga yang berperan sebagai penegak hukum, yaitu yang pertama kepolisian, yang kedua advokat, yang ketiga yaitu jaksa, dan yang keempat itu adalah hakim. Masing-masing lembaga ini tuh memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kerjasama antar penegak hukum ini tuh sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan adil. Berikut ini adalah peranan-peranan. Yang pertama yaitu peranan kepolisian. Kepolisian memiliki peran sebagai penyelidik dan penyidik dalam proses hukum pidana. Hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pasal 1 angka 8 dan angka 10 tentang divisi penyelidik dan penyidik. Tugas kepolisian itu salah satunya meliputi: 1. Melakukan penangkapan dan penahanan, 2. Mengumpulkan alat bukti, 3. Memeriksa saksi dan tersangka, yang keempat melakukan penyitaan dan penggeledahan. Selain itu, pasal 10 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian itu berwenang melakukan tindakan hukum untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Peranan selanjutnya yaitu advokat. Advokat itu merupakan penegak hukum yang memberikan jaksa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa advokat itu merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri. Salah satunya peran advokat meliputi: 1. Memberikan pendampingan hukum, 2. Membela hak-hak tersangka atau terdakwa, yang ketiga memberikan konsultasi hukum, yang keempat menjamin terciptanya keadilan dalam proses persidangan. Dan advokat ini memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya peranan jaksa. Jaksa memiliki tugas sebagai penuntut umum dalam sistem pidana. Dasar hukumnya itu ada di KUHP pasal 6 huruf A dan B. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan peranan jaksa itu melakukan penuntutan perkara pidana. Yang kedua itu menjalankan putusan pengadilan. Yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Yang keempat yaitu berperan dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Jaksa itu harus bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Peran selanjutnya yaitu peranan hakim. Hakim itu merupakan pejabat peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara pidana. Dasar hukumnya itu ada di pasal 1 angka 8 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu bertugas untuk memeriksa perkara pidana dan menilai alat bukti dan fakta persidangan, memberikan keputusan dan yang adil dan tidak memihak. Dalam menjalankan tugasnya, hakim itu harus berpegang pada asas keadilan, kejujuran, independensi, dan kepastian hukum. Peranan hukum pidana dalam masyarakat. Hukum pidana itu memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum pidana itu menciptakan keteraturan sosial melalui aturan dan sanksi yang tegas. Yang kedua itu instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Hukum itu membantu menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan nasional. Dan yang ketiga yaitu melindungi hak asasi manusia. Hukum itu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dari tindakan kejahatan. Yang keempat yaitu untuk menambahkan nilai moral. Hukum pidana itu membantu membentuk moral dan kesadaran hukum masyarakat. Pembahasan selanjutnya yakni penutup, di mana
terdapat kesimpulan hukum pidana itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan saksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan. Efektivitas hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan penegak hukum yang adil dan transparan, maka tujuan hukum pidana dalam menciptakan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Saya Wildatul Masuro izin bertanya. Mengapa hukum pidana ini sangat penting di Indonesia, dan apakah penerapannya saat ini tuh sudah benar-benar mampu untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Wilda. Apakah penerapannya saat ini itu sudah benar-benar mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama tanpa membedakan status sosial? Jadi hukum pidana itu sangat penting di Indonesia karena berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, serta memberikan saksi kepada pelaku kejahatan agar tercipta rasa aman dan keadilan. Dengan adanya hukum pidana ini, masyarakat itu memiliki aturan yang jelas mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Namun dalam penerapannya itu masih terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan perlakuan hukum dan lambatnya proses penegakan hukum dan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi oleh karena itu penegak hukum pidana harus dilakukan secara adil, jujur, dan tanpa membedakan status sosial agar bertujuan itu untuk menciptakan keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.